Halo guys, kembali lagi dalam Ask Me Anything YouTube channel. Dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai adanya peer-to-peer lending dan juga dampaknya terhadap kebijakan terbaru dari OJK, yaitu dari pemerintah, mengenai tindak stimulasi atau dari pemerintah untuk restrukturisasi kredit ya. Nah, kalau teman-teman yang ada yang berminat atau ada yang tahu mengenai peer-to-peer lending, mungkin video ini nggak terlalu baru untuk kalian ya. Jadi kita langsung saja membahas mengenai di video selanjutnya ini. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah terdapat banyak sekali peer-to-peer lending yang sudah menjamur ya dari sejak tahun 2015-2016. Mungkin teman-teman ada yang sudah menggunakan beberapa dari peer-to-peer lending yang ada di Indonesia. Itu salah satunya adalah misal yang teman-teman yang sudah tahu ya, mungkin dari yang pertama kali yaitu Amarta, kemudian dari teman-teman yang lain mungkin ada yang pakai Akulaku dan Acceleron, dan kemudian Modalku, Asetku, Investri, dan yang lain-lain. Nah, dari sini melihat bahwa dari pihak OJK sendiri itu sudah mengeluarkan stimulus dari pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada UMKM yang ada di Indonesia. Cuman sayangnya dari kebijakan OJK tersebut ternyata tidak ada keringanan untuk cicilan dari kepada pinjaman-pinjaman yang dilakukan secara online, yaitu termasuk di sini adalah peer-to-peer lending atau fintech yang ada di Indonesia. Nah, pada video ini akan saya bahas mengenai detailnya. Nah, ini dikutip dari laman CNBC Indonesia yang menyebutkan bahwa untuk alasan mengapa tidak ada keringanan dari cicilan pinjaman online tersebut. Ini dikutip di tanggal 25 April tahun 2020 ya. Mungkin pada saat video ini sudah diunggah di YouTube, mungkin teman-teman sudah mendapatkan update terbaru. Nah, siapa sih yang layak untuk menerima restrukturisasi kredit ini? Dari artikel tersebut, OJK itu menyatakan bahwa stimulus ini untuk semua bidang jasa keuangan, yaitu terutama perbankan, kemudian perusahaan-perusahaan pembiayaan atau multi finance, seperti contohnya Adira, kemudian BFC, dan yang lain-lain. Kemudian asuransi Mandiri, asuransi Manulife, dan yang lain-lain. Dan juga dana pensiun. Nah, namun stimulus dari OJK tersebut tidak berlaku bagi sektor pinjaman online yang ada, termasuk dari sini adalah peer-to-peer lending. Nah, terus kenapa kok peer-to-peer lending tidak layak menerima restrukturisasi kredit? Dari Ketua Dewan Komisioner OJK yaitu Wim Ho Santoso itu menyatakan bahwa perusahaan fintech atau peer-to-peer lending ini merupakan platform yang mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Nah, di situ jelas kan tagline dari semua perusahaan peer-to-peer lending yang ada di Indonesia dan secara umum di dunia juga, peer-to-peer lending ini adalah merupakan platform. Jadi bukanlah suatu badan usaha seperti kayak misal perbankan, perusahaan pembiayaan, multi finance, asuransi, dan dana pensiun yang benar-benar dari perusahaan itu sendiri. Jadi peer-to-peer sendiri lending ini adalah merupakan marketplace semacam seperti itu. Nah, dari sini juga beliau juga mengatakan bahwa perusahaan fintech ini sebagai lembaga jasa keuangan dan tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman sebagaimana di industri perbankan atau pembiayaan, dan tidak bertanggung jawab kepada peminjam. Nah, di sini ditekankan sekali oleh Ketua Dewan Komisioner OJK bahwa peer-to-peer lending ini tidak sama sekali bertindak sebagai pemberi pinjaman. Jadi mungkin teman-teman yang sudah berinvestasi di peer-to-peer lending tahu ya, ketika teman-teman mencoba untuk mendanai pinjaman online di peer-to-peer lending, itu semuanya kalau ada sanksi gagal bayar,
pihak peer-to-peer lending tersebut tidak sama sekali bertanggung jawab. Karena itu dalam pembiayaan itu peer-to-peer lending ini tidak memiliki tanggungan seperti itu. Itu yang dinyatakan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Oleh karenanya itu fungsi sebagai platform itu bukan sebagai pemberi pinjaman. Itu perusahaan fintech ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi dari pinjaman-pinjaman tersebut. Jadi masuk akal kan, jadi peer-to-peer lending ini sebagai platform, dia sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi bukan sebagai peminjam. Peminjam yaitu adalah orang-orang yang memberikan dananya, mempercayakan dananya ke peer-to-peer lending ini untuk menyalurkan ke pihak borrower atau pihak yang meminjam dari peer-to-peer lending ini. Jadi secara badan usaha memang benar peer-to-peer lending ini tidak memiliki sama sekali kewenangan untuk melakukan restrukturisasi dari pinjaman tersebut. Tambahkan lagi, yang memiliki kewenangan melakukan restrukturisasi adalah memberi pinjaman itu. Jadi individu-individu termasuk teman-teman yang sudah berinvestasi di peer-to-peer lending inilah yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk merestrukturisasi pinjaman tersebut. Jadi bukan platform itu sendiri. Jadi skema pinjaman yang diberikan pun berbeda dengan yang diberikan bank maupun perusahaan pembiayaan. Jadi di mana mereka yang bertanggung jawab. Jadi kalau dari instruksi OJK ini memberikan perintah lah ibaratnya untuk memberikan restrukturisasi pinjaman kredit itu kepada pihak perbankan masuk akal, karena pihak perbankan itu adalah bertindak sebagai peminjam. Lalu bagaimana untuk misal teman-teman yang bergerak di bidang UMKM yang saat ini sebagai pihak borrower yang meminjam, mungkin teman-teman bisa langsung menanyakan ke pihak peer-to-peer lending tersebut untuk mengetahui adanya kemungkinan untuk restrukturisasi kredit. Kalau misal ada pun apa sanksi untuk misal gagal bayar seperti itu, dan juga ada peluang atau salah satu opsi untuk menunda pembayaran atau melakukan keringanan dari cicilan yang ada per bulan yang teman-teman sudah harus lakukan seperti itu. Dan yang terakhir adalah adanya kemungkinan untuk pembayaran bunga saja tanpa pokok dari cicilan itu. Kalau teman-teman yang tahu atau yang sudah menggunakan kartu kredit juga menyatakan bahwa ada yang namanya minimum payment. Minimum payment itu artinya adalah pembayaran minimum kepada pihak penyedia kredit, dalam ini bank, itu untuk mencicil bunganya saja. Jadi pokoknya belum terbayarkan sama sekali. Tapi tiap bulan atau tiap minggu tergantung skema perjanjiannya, itu teman-teman dari pihak peminjam borrower harus tetap membayarkan bunganya atau cicilannya tanpa membayarkan dari pokok dari pinjaman tersebut selama dalam jangka waktu yang sudah disetujui bersama oleh pihak UMKM ini di sini, pihak peminjam borrower dan pihak pemberi pinjaman, yaitu teman-teman yang investor di sini, dengan adanya persetujuan dari pihak atau difasilitasi oleh pihak peer-to-peer lending. Nah, kalau pihak teman-teman yang sebagai investor tuh bagaimana dong kalau teman-teman sudah menginvestasikan uang teman-teman di peer-to-peer lending ini? Yang pertama yaitu saran saya adalah wait and see. Jadi jangan teman-teman langsung investasikan semua duit teman-teman untuk di peer-to-peer lending ini. Kemudian berusaha untuk menanyakan atau mencari informasi ke peer-to-peer lending tentang adanya kemungkinan untuk restrukturisasi kredit. Misal teman-teman ada banyak yang kreditor pihak peminjam atau borrower yang sudah mengalami gagal bayar, itu mungkin bisa ditanyakan ke pihak peer-to-peer lending tersebut apakah ada kemungkinan untuk dilakukan restrukturisasi dari pihak borrower itu untuk tetap membayarkan bunganya saja atau seperti apa. Kemudian ada menanyakan kepada pihak peer-to-peer lending juga mengenai adanya cover polis asuransi atas terjadinya gagal bayar tersebut. Yang terakhir adalah
kalau teman-teman sudah tidak menempatkan seluruh dana teman-teman di peer-to-peer lending manapun, berusaha untuk alihkan aset dari investasi teman-teman itu ke instrumen investasi yang lebih aman, yaitu misal emas atau reksadana atau saham. Mungkin teman-teman yang melihat adanya peluang di sana juga, dan juga yang terakhir adalah obligasi. Karena dari situ teman-teman akan berusaha untuk mengamankan dana teman-teman agar tidak terjadi ketidakpastian di sini, yaitu apakah pihak borrower ini benar-benar bisa membayarkan seluruh angsuran tersebut. Dan itu kira-kira yang bisa saya ceritakan di sini. Kalau teman-teman suka dari video ini, mungkin teman-teman bisa subscribe dan juga bisa berikan salah satu komen atau apa untuk ide video berikutnya. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan salam sehat selalu. See you next time.